Ketika orang sibuk sama standar orang lain, apalagi standar TikTok, ya dia bakalan FOMO dong. Mending kalau standarnya bagus, iya. Standar kehidupan itu, ya udahlah minimal kita harus punya motor. Siapa yang nyuruh? Belum punya standar tapi ngarepin yang earning yang tinggi, itu kan juga bahaya tuh. Suka yang bilang gini, Zen, kamu jadi orang biasa-biasa aja dong. Sorry, gua mah luar biasa. Gua nggak mau jadi biasa-biasa kan. Kang, aku tuh tadi lagi scrolling ya, terus nemu konten. Jadi kontennya itu animasi gitulah, animasi. Ada satu si animasi ini menceritakan sebuah kejadian. Ada satu orang, dia nyinyirin dua orang yang lagi PDKT lah, gitu. Terus dia bilang, cowok ini mah apa namanya, baru sekali ketemu udah panggil sayang, pasti red flag. Baru gini udah pokoknya dinyirin terus. Ujung-ujungnya adalah si cewek itu pergi. Nah terus si orangnya bilang itulah standar TikTok. Yang gue pengen tanyain, emang harusnya standar kehidupan kita teh kayak gimana sih? Saking bisa dibentuknya sama sosial media. Wah, luar biasa. Bagus banget pertanyaannya. Biasa di luar. Ini mah sangat filosofis guys. Lihat aduh sih, Janela. Ini Dit. Apa? Ada dua tokoh yang aku suka banget. Aku sampai sengaja beli kaos polos di Sablon, terus aku jadiin baju si tokoh itu. Waktu awal-awal nikah, masih S2 waktu itu. Si tokohnya namanya Kierkegaard. Dia orang Copenhagen, Norwegia. Dia baru terkenal sebagai filsuf dan diakui karyanya pas udah meninggal. Jadi selama jadi penulis, orang-orang suka tulisannya tapi nggak tahu dia siapa. Mungkin dia pakai akun Fufu Fafa gitu ya, nggak mau diketahui sama orang. Tapi beda sama Fufu Fafa yang suka nyinyir tadi, yang nyinyir standar, nyinyirin orang, terus akhirnya orang berubah dan punya standar. Dia justru bikin satu akun lah, pura-pura jadi penulis, yang kemudian nulis dan ngekritik banyak hal dan ngajakin orang supaya sadar, supaya orang itu betul-betul mewujudkan eksistensi dirinya, supaya tiap orang tuh jadi berarti. Nah, gara-gara propaganda itu, ya propaganda itu upaya yang terus-menerus tentang satu ide supaya ide itu bisa diterima sama orang-orang. Nah, dia bikin ide awal. Nah, dia jadi tokoh awal waktu itu aliran atau gerakan namanya eksistensialisme. Ide bahwa seseorang itu butuh eksis dulu. Sebelum mendapati siapa dirinya. Butuh eksis dulu. Nah, makanya kalau tadi Adit bilang, kok sekarang ada standar TikTok ya? Nah, berarti apa sih sebenarnya standar kehidupan kita teh? Kok kita kemudian bisa menyandarkan realitas kita ke satu sosial media misalkan? Betul. Ya karena barangkali orang itu eksisnya di TikTok. Kalau kita eksis di satu hal, nah makanya menarik. nanti muncul istilah, kalau di dunia manajemen mah ada red ocean, ada blue ocean. Red ocean itu yang berdarah-darah, semua orang pada berenang di sana, makanya lautannya merah kan. Kita nyenggol orang dikit berdarah ada banyak hiunya lah, pokoknya red ocean. Nah, kebanyakan orang nanti akan sulit dapat eksistensi walaupun penuh, karena di situ orang sering berebut eksistensi. Berebut tempat lah, dorong-dorongan, kayak komuter lain lah, naik kereta yang kita harus desek-desekan ya di Jakarta Bogor bolak-balik gitu. Nah, sama kayak gitu, eksistensinya tuh jadinya harus punya kesamaan sama orang lain dan ikut standar orang lain. Nah, kalau ditanya standar kehidupan apa, justru yang tawaran menarik tuh dari Kierkegaard dan teman-temannya di aliran eksistensialisme. Apa itu? Gimana caranya kita menemukan hal yang diri kita sukai, diri kita cintai, tapi orang lain kemudian mencintainya karena itu. Bisa diulang, Kang? Nah, bagaimana caranya
kita bisa melakukan hal yang kita cintai, yang kita sukai, sampai jadi satu produk, satu karya yang orang lain pun mencintainya. Bukan karena kebanyakan orang melakukannya, bukan karena konsensus, bukan karena kebanyakan orang melakukannya, bukan karena kebanyakan orang lagi suka itu, tapi karena menunjukkan siapa diri kita. Nah, kita akhirnya menemukan akses. Jadi di antara kursi-kursi biru, kita bisa duduk dengan bawa kursi sendiri, dan orang itu kursinya dari mana ya? Aku mau dong kursi kayak gitu. Nah kayak gitu tuh. Nah kalau diomongin standar yang tepat apa? Ya diri. Makanya ketika orang sibuk sama standar orang lain, apalagi standar TikTok, ya dia bakalan FOMO dong. Iya. Fear of missing out kan terus-terusan nyari di TikTok. Kalau standarnya IG terus-terusan. Nah makanya standarnya standar diri. Dapat dari mana diri itu? Dari achievement, dari capaian. Aku udah ngapain? Aku udah beres ngelakuin apa? Pertumbuhannya sekarang kayak gimana? Nah mestinya standarnya standar diri. Jadi kalau ditanya standar hidup yang benar itu bagusnya gimana ya? Kalau aku sih ngajak kita semua supaya punya standar diri. Misalkan kemarin aku push up sekali, ya udah seenggaknya hari ini tuh kemarin aku sekali itu push up sekali. Seenggaknya hari ini aku bisa ngulangin aja. Itu standar aku. Kalau aku ngeliat TikTok kan orang udah ratusan kan push up-nya. Betul. Aku pengen nyobain jalan aja. Ya 100 meter aja lah. Bisa 100 meter aja bolak-balik berarti kan 50 pergi, 50 pulang tuh. Iya. Yang penting pakai standar aku aja dulu. Nah, itu yang penting. Nah, kebanyakan orang itu sibuk untuk bisa memenuhi standar orang lain yang ditetapkan normal. Mending kalau standarnya bagus, Iya. Kalau standarnya rendah, kalau standarnya 2, itu mah motor standar 2, standar ganda. Nah Kang, nah yang aku tuh selalu berpikiran gini bahwa ada yang namanya standar, ada yang namanya guideline. Kadang aku ngeliatnya orang-orang tuh suka ketuker, gitu. Misalnya kayak tadi lihat video di TikTok, mereka menjadikan itu standar, padahal itu bisa jadiin mereka jadikan guideline gitu. Orang lain udah nyampe ke sini, ini yang bisa aku lakukan untuk mencapai ke titik ini, gitu kan. Nah, tapi kan kalau gitu. Kalau misalnya tadi Kang Zen bilang standar itu bisa kita tentukan sendiri. Betul. Halo Zeno. Halo. Standar itu datang dari mana? Apakah memang bisa dikonstruk sendiri? Standar apa guideline? Standar ya? Standar. Tadi aku ngebedain dulu nih ada standar sama guideline gitu kan. Nah, apakah kita bisa menjadikan guideline itu sebagai upaya kita membentuk standar? Betul. Atau memang standar itu kalau misalnya kita hanya mengandalkan pikiran kita kan, standar gue gini ternyata bisa jadi standar yang ketinggian, bisa jadi standarnya ternyata kita belum achieve nih gitu. Nah, konstruksi sih bagaimana kita membentuk standar hidup deh gitu. Oh, mantap. Yang pertama kita ngomong dulu standar. Jadi standar itu pada akhirnya nanti punya threshold, punya ambang batas dia. Jadi standar itu ngasih ambang batas bawah sama nanti ngasih ambang batas atas. Contohnya kemarin baru aja aku posting di story ya, ada siapa sih namanya yang orang kedokteran gitulah, mahasiswa yang terkenal lah pokoknya. Terus dia bilang gini, titik terendah aku adalah waktu itu aku baru posting kan, siapa tuh namanya aku lupa. Di Class of Champions siapa itu ya? Class of Champions ya, siapa ya? Zahra ya, yang kedokteran itu kan Zahra JKT bukan. Dia bilang dia bilang kayak gini, titik terendah aku adalah ketika semester 1 aku tuh nilainya jeblok banget. IP aku katanya 3,6. Itu kan standar dia, boleh dong? Boleh kan standar dia buat semua orang itu. IP maka standarnya 3 lah, bagus tuh. Ya 2,8 juga udah bagus lah sebenarnya kan. Udah B semua berarti kan. Kalau ngambil 20 SKS berarti B semua. Ini 3,6 standarnya. Nah, tapi dia itu nunjukin bahwa dia punya batas bawah. Batas bawahnya 3,6. Terus dia bilang, akhirnya semester 2 aku bisa ngejar ke 3,97. Dengan skala 4 loh ya. Berarti kan, nah standar itu ngasih ambang batas bawah sama ngasih ambang batas atas atau ceiling. Ceiling. Ceiling itu bukan berarti goalsnya ya, tapi ambang batas atas. Kemungkinan aku bisa nyampe ke titik itu. Nah, guideline posisinya ada di mana nih? Jadi kalau standar itu otomatis ngasih ambang batas bawah, otomatis juga ngasih ambang batas atas. Di antara dua ambang ini ada cara untuk melakukannya. Nah, cara melakukannya adalah guideline atau alternatif atau perkiraan melakukannya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang di rumah yang nonton paham ya. Jadi standar kehidupan itu ya udahlah minimal kita harus punya motor. Siapa yang nyuruh?
Iya. Minimal kita harus punya iPhone. Gak ada yang nyuruh. Nah, standar itu kan kita bangun sendiri. Iya. Atau konstruksi sosial. Yang sosial karena loh aku nggak asik dong kalau nggak punya Android. Kan masih pakai Nokia juga sebenarnya kan nggak masalah. Nah, standar itu ngasih ambang batas bawah. Jadi lower threshold ya sama upper threshold. Nah, ambang batas ini yang kemudian nanti ngasih upaya kita untuk kemudian melewati tiap ambang batas itu namanya guidelines. Oke. Nah, jadi kalau ditanya standar kehidupan kita mestinya gimana? Kalau balik lagi kalau menurut aku sih standar kehidupan kita adalah apa yang bisa kita lakukan dulu. Apa yang bisa kita lakukan dulu. Dan jadikan itu standar tadi balik lagi. Ya aku bisanya kuatnya push up 1 hari itu 1 misalkan ya 1 aja asal bisa diulang dan konsisten. Oke. Nah ceilingnya apa? Oke mungkin 10. Ya udah cobain aja di hari apa misalnya Senin, Selasa, Rabu 1. Kamis aku coba bisa nggak ya ngedorong sampai aku bisa push up 10. Ya udah kita lagi ngetes ceiling tuh. Nah guidelinesnya adalah ya udah kan cara push up gimana? Biar nambah apa yang harus dilakukan. Nah itu poin penting. Nah kan tadi Kang Zing bilang kalau misalnya gue bisa push upnya 1 ya 1 aja kan. Tapi emang siapa yang nyuruh push up kan? Nah itu dia. Dorongan itu kemudian hadir dari mana? 1 dari pemenuhan kebutuhan. Kita butuh nggak sih sebenarnya? Nah, pertanyaan itu nanti muncul ketika kemudian butuh apa nggak butuh kan dorongan alami ya. Jadi kalau kita tidak memenuhi kebutuhan itu, maka akan ada yang salah sama diri kita. Mestinya kita cek nih. Jadi buat teman-teman juga, buat Adit juga terutama, buat aku juga sama. Aku ngerasa itu jadi standar. Aku. Tapi kalau aku nggak punya itu, emang aku kenapa? Kan nggak apa-apa. Berarti kan nggak butuh. Kesadaran itu yang harus dibangun. Betul. Ya. Kalau kita ngerasa nggak butuh, nggak akan terdorong. Untuk push up. Aku terdorong untuk push up karena aku butuh fit tangannya. Upper body, bagian atas tubuh aku harus kuat. Maka aku harus push up. Tapi aku hanya sanggup push up 1. Nah itu jadi standar. Tapi aku ngerasa bahwa kalau aku nggak push up, maka nanti suatu saat upper body aku, ya bagian tubuh ke atas aku akan bermasalah. Akhirnya punya kebutuhan. Ya kalau ditanya siapa yang nyuruh push up, mestinya dari kesadaran akan kebutuhan. Betul. Nah itu juga jadi filter nantinya. Iya. Soalnya kalau udah sadar gitu ya, mungkin kesadaran juga datangnya dari perlakuan Kang ya. Dari aktivitas misalnya kan kayak tadi. Karena kalau kita tidak pernah melakukan, misalnya kalau kita nggak pernah naik motor, kita nggak akan sadar kalau punggung kita sakit. Iya betul. Kalau kita nggak sadar punggung kita sakit, kita nggak akan sadar bahwa kita itu butuh untuk dipijat misalnya, butuh untuk asupan nutrisi yang lebih baik gitu. Berarti kita dapat tuh perlakuan atau kebiasaan. Kita sering browsing, loh kok lemot banget ya. Kayaknya kalau browsingnya kayak gini terus, akan ada yang salah nih pada diri aku misalkan. Oke, kalau gitu aku butuh iPhone. Standarnya jadi iPhone. Boleh nggak yang lain? Oh, nggak bisa nih. Dari mana datangnya dorongan itu? Kok harus standarnya itu? Dari kebutuhan. Dan kalau ada yang misalnya, aduh aku misalnya galau misalnya, aku butuh nih untuk bisa menjelaskan sesuatu, aku ini kenapa, aku ini lagi kenapa sih. Nah bisa nanti ikutan misalnya kelas dasar psikologi gitu betul. Ya terus inner peace kebutuhan, betul. Itu kan karena kebutuhan untuk menjelaskan diri. Iya betul. Gitu. Wah menarik banget. Dan itu harus jadi standar pertumbuhan dirinya dari mulai kenal diri. Sadar, kenal, kendali. Kendari. Bisa banget. Oke. Nah tadi kalau misalnya balik dulu kan bentar ke yang tadi yang IPK 3,6. Berarti dia tuh punya standar IPK 3,6 itu karena mungkin teman-temannya juga nggak ada yang di bawah itu, bisa jadi nggak? Nah gitu. kalau dia kemudian merasa harus 3,6 karena lingkungan luar dirinya, itu udah bukan lagi kebutuhan. Itu tadi sama kayak standar TikTok. Itu konsensus. Kebanyakan orang begitu, masa aku nggak gitu? Contoh misalkan gini. Padahal yang nyuruh siapa lagi? Gak ada yang nyuruh. Dan dia bukan kebutuhan. Nggak apa-apa kok. Dia nih IP 3 juga nggak akan ada masalah mungkin buat dia. Nah, tapi karena
keluarganya mungkin ayahnya pinter, ibunya pinter, standarnya tinggi, keluarganya memang orang-orang pintar dengan IPK 3,6 ke atas, maka 3,6 itu jadi batas bawahnya dia. Nah, itu jadi keharusan. Nah, kalau keharusannya karena orang lain konsensus, nah itu berarti tadi standarnya bukan standar dari diri. Nah, itu menurut aku bahaya, nanti lama-lama dia capek ngikutin standar orang lain kayak gitu. Tapi standar itu merupakan, kalau main valensi baik atau buruk misalnya, kan kadang standar tuh ngasih pressure kan. Ngasih pressure gitu, kayak aku harus mencapai ini, kalau enggak gitu. Betul. Kalau enggak, nah sebenarnya punya standar itu sesuatu yang perlu enggak atau perlu kalau buat diri dan disadari. Jadi standar, kalau standarnya tadi, kalau standarnya dari kesadaran diri, dia ngasih kita langkah-langkah pertumbuhan yang konkret lewat guidelines tadi. Jadi kita udah punya lower threshold, ambang batas bawahnya sebagai standar. Kita punya upper threshold. Nah, si alternatif jalan itu kita bisa temukan. Kalau dari diri ya. Tapi kemudian kalau dari luar, tadi orang lain kayak gitu, aku juga harus begitu. Capek karena barangkali itu bukan kita. Dan kita juga akan capek memenuhi standar-standar orang lain karena orang lain bisa jadi berubah-ubah persepsinya kan gitu. Jadi itu bagus banget kalau kita punya standar yang kita bangun sendiri, karena nanti jadi guidelines kehidupan. Gitu. Nah, kalau kita kan misalnya sebagai pribadi udah punya standar nih, kita udah punya menetapkan standar kehidupan, bahwa misalnya kita punya kebutuhan A, B, C, D, nah, kita berelasi kan, berelasi ketemu orang lain. Kadang kan kita suka bukan impose tuh apa ya, bukan memasukkan juga ya standar kita ke orang lain, bahwa lu harus ikut standar gua gitu. Nah kalau gitu gimana kan, apa yang terjadi sih sebenarnya? Kalau kita nggak maksain ke orang ya, kan misalnya gini nih, misalnya aku punya lagi dekat sama orang lah gitu, tapi dia tuh tidak memenuhi standar aku dalam artian, misalnya kok baca buku misalnya seminggu nggak pernah gitu, minimal sekali lah gitu. Tapi aku jadi nge-encourage dia untuk ikutin standar aku. Iya, gitu. kebayang. Tapi aku tahu itu buat kebaikan dia gitu. Tapi jatuhnya tuh jadi kayak maksa gitu ya? Iya. Atau gimana sih? Kalau maksanya nggak boleh. Tapi kalau nah makanya jadi kalau pengen kemudian, loh kok kita punya teman yang standarnya rendah banget sih, gitu kan maksudnya ya? Iya. Maksudnya dia bisa lebih dari itu. Apa yang bisa kita lakukan? Creating demand. Ciptakan needs, kebutuhan. Ciptakan upaya gimana caranya dia otomatis butuh baca. Misalkan aku ke Adit ya nanti tampil ya malam minggu di Ruang Sadar, perform nih, kan kita punya Ruang Sadar mingguan, yuk pada perform tampil. Karena pada nggak pede kan, pada takut, otomatis jadi pada baca jurnal. Itu kan aku nggak nyuruh penting loh buat baca jurnal buat kamu, enggak kan? Kesadaran itu muncul sendiri gara-gara tercipta kebutuhan. Nah, dorongannya yang lain. Jadi kita stimulus untuk apa? Termasuk juga aku minta ke teman-teman Sintesa, bahkan ke anak aku juga, yuk jadikan bahwa sekolah yang tinggi itu kebutuhan. Jadi kalau ternyata sekolah itu ada jenjangnya sampai S3, ya kita nggak harus punya rasa di mana ya aku tuh memang harus sekolah sampai S3. Bukan kemewahan, tapi jadi kebutuhan. Nah, itu bukan dipaksakan. Itu bisa jadi upaya kita untuk ngasih dia butuh nggak nih, punya kebutuhan nggak di situ. Nah baru bisa nge-encourage gitu. Berarti sebenarnya nggak apa-apa ya kita ngambil dalam tanda kutip stimulus dari orang lain, dari eksternal gitu ya. Stimulus itu kan bisa, meskipun mungkin ya Kang Zen udah doktor nih gitu kan, ya maksudnya kan itu kan standarnya Kang Zen bukan standar aku gitu. Tapi aku bisa menjadikan itu sebagai stimulus bahwa oh iya ya Kang Zen udah doktor, udah gini, aku melihat posisi diriku sekarang, aku butuh apa ya gitu. Oh untuk ternyata bisa menjadikan itu sebagai stimulus, asal bukan menjadikan itu sebagai sebuah pressure. Ya, dan aku nggak akan nge-pressure Adit, pokoknya mah harus S2, S3, enggak juga kan, tapi ya dimulai dari kebutuhan baca. Pas baca, oh ya aku kayaknya butuh dipandu, aku kayaknya butuh neliti, aku kayaknya butuh sekolah. Jadi sekolah kan gitu prosesnya. Nah itu jadi guidelines. Standarnya tadi karena dibangun sendiri, lama-lama akan naik sampai ke
ke si upper threshold. Nah mestinya hidup kita tuh terus-terusan ada di nempel ke upper threshold. Ya. Gitu. Oh berarti punya standar itu ngaruh banget ke daily decision making ya? Pasti ngaruh banget. Iya, jadi kita tuh hidupnya tidak terombang-ambing, tidak makanya suka yang bilang gini, Zen, kamu jadi orang biasa-biasa aja dong. Sorry, gue mah luar biasa. Gue nggak mau jadi biasa-biasa karena bayangannya ada di upper threshold. Aku harus selalu naik ke upper threshold supaya masalah orang tuh kalau aku nemuin dan ngekonseling masalah orang, oh lagi ketemu masalah ini ya, gak kena emotional sponge, jadi bisa beneran bantu karena kita mah udah ada di upper threshold tadi, udah di ambang batas atas, gitu nggak di bawah. Asal jangan halu ya, ayo idealisasi, tapi gitu nggak pernah diwujud, jadi diskrepansi gitu kan. Jadi disonansi kognitif. Iya. Apalagi sampai ngerasa butuh 2 digit nanti di antara itu. Wah. Udah makin berat. Jadi belum pernah punya standar, tapi ngarepin yang earning yang tinggi itu kan juga bahaya tuh. Ruminasi jadinya ya. Ruminasi. Dipikirin gitu ya. Nah, episode ruminasi mungkin sudah tayang. Udah tayang Mas media ini. Oke. Bos. Mau nanya enggak, Bos? Lagi kerja. Nggak ada tanggapan. Ya udah tuh. Ini juga mau siap-siap Jumatan kan ya. Oke. Lagi Jumatan. Gitu. Ayo siap dulu. Jumatan dulu. Yuk.